Yesus Kristus ke surga, biar kita siapkan hati pikiran dan kita untuk puji dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat semua, saya undang bangkit berdiri. Kita berkumpul semua di hadapan Tuhan, menyembah Dia, memuji, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan.
sampai seluruh negeri ini. Haleluya. Sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami Tuhan. Untuk kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mati bagi kami ya Tuhan, menyelamatkan kami ya Tuhan, membebaskan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Engkau bangkit Tuhan pada hari yang ketiga Tuhan, menyatakan Engkau hidup ya Tuhan. Engkau hidup dalam hati kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan, bergerak terus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tapi Engkau naik ke surga ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, menyediakan tempat buat kami ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan penolong ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami begitu saja ya Tuhan. Engkau memberikan penolong, penghibur buat kami yaitu Roh Kudus Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, menjalani kehidupan kami ya Tuhan, agar tetap benar setia ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah ini ya Tuhan, biar Tuhan Kau ada Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Jemaat-Mu dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan di saat mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka dapat menikmati Engkau ya Tuhan, dalam mereka memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, mintakan daripada firman-Mu ya Tuhan, Kau pakai bibir lidahnya Tuhan, sembunyikan Tuhan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapan-Mu ada Tuhan di atas dia ya Tuhan, sehingga firman yang keluar Tuhan dapat meneguhkan hati kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau bekerja Tuhan dalam ibadah ini. Kami serahkan semua Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari, menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua. Tapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, menolong kita, menghibur kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Untuk kita akan bersedia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Ada haleluya? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita maju dalam kuasa-Nya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umat-Nya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang.
firman Tuhan. Mari jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, haleluya, atas segala alam, dimuliakan, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah, datanglah sekarang. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu urapi kami sekarang ini
buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau memberikan penghibur, orang penghibur, penolong buat kami ya Tuhan. Sehingga kami tahu ya Tuhan, di mana kami harus pergi dan melangkah ya Tuhan. Ada Roh-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Ada Roh-Mu ya Tuhan menjadi pedoman buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami boleh menerima kuasa ya Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun atas kami ya Tuhan. Kuasa ya Tuhan yang bisa Tuhan menjadi pemenang Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Yesus. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ramalama sikirino ramalakursi. Alamalama surah lalalisi ramalama si. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya. Ramalama sikirino ramalama sa. Alamalama sikirah lalalisi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus mengalir. Haleluya. Di hidup kami Tuhan. Haleluya, mengalir. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, mengalirlah. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, karena kami dapat merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu menuntun kami, selalu menolong kami, dan memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus, biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, memimpin kami, menolong kami, menghibur kami, membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, sehingga kami dapat menikmati dan merasakan kuasa Allah itu terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah melawat kami, membukakan mata hati kami, sehingga kami dapat merasakan ada kuasa melalui kebenaran firman Allah. Kami dipulihkan, kami dijamah oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Dan segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini, karena kita semua yakin bahwa kita ada di tempat ini bukan kebetulan, bukan karena kita seperti biasa mengadakan ibadah kenaikan, tetapi semuanya karena pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini tidak terlepas dari janji Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada pada waktu itu orang-orang percaya, murid-murid ketika itu mereka diberikan atau dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, berbicara dengan tentang janji Bapa, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, maka di sana kita akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu mereka berkumpul kurang lebih 500-an orang, murid-murid Yesus, rasul-rasul, dan kemudian ditambah dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan pada waktu mereka berkumpul di sana, Yesus berbicara kepada mereka, dan salah satu yang diingatkan oleh Yesus kepada mereka adalah bahwa ada janji Bapa. Dikatakan di sini demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di sini, kembali lagi Yesus dia mengingatkan kepada murid-murid orang-orang percaya pada waktu itu tentang janji Bapa ini. Dan ayat yang diungkapkan atau diambil oleh Yesus di sini yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-49. Kalau saudara masih ingat, beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada hamba Tuhan dari Malaysia yang istrinya orang Manado, namanya Pastor Bios bin Salihin, dan dia menyinggung tentang ayat-ayat yang akan kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ini. Dan di dalam ayat ini dikatakan begini. Nah, ini ayat yang dikatakan diambil oleh Yesus pada waktu dia berada bersama-sama dengan murid-murid yang sebentar lagi, detik-detik terakhir di mana dia akan naik ke sorga. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana Yesus datang dan bertemu kepada semua murid-muridnya. Dan dia mengungkapkan, dia bertanya, adakah makanan? Lalu mereka menghidangkan ikan bakar kepada Yesus. Sebab di situ saudara-saudara, sebelumnya juga Yesus dianggap hantu. Pada waktu dia datang, mereka kaget dan mereka menganggap bahwa mereka melihat hantu. Nah, dijelaskan oleh hamba Tuhan yang dari Malaysia, saudara-saudara, tentang hantu. Kalau Alkitab bilang ada hantu, berarti memang ada hantu. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa hantu itu tidak ada daging, tetapi Yesus ada dagingnya. Pada waktu itu dalam kebangkitan yang terjadi, saudara-saudara, itu karena memang hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus adalah merupakan satu kebangkitan yang luar biasa. Dan wujud Yesus pada waktu itu masih dalam bentuk manusia secara utuh. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, berbicara tentang apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di sini. Karena kalau berbicara tentang janji Bapa, ini berarti berbicara tentang Roh Kudus. Ada begitu banyak janji yang diberikan oleh Allah di dalam kebenaran firman Allah, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada begitu banyak janji-janji yang diberikan oleh Allah. Kalau engkau beribadah, kalau engkau melakukan kebenaran firman Allah, apa yang akan menjadi balasannya di situ. Dan sekarang, saudara-saudara, ada janji Bapa yang saya kira ini adalah merupakan satu janji yang spesial buat orang-orang yang percaya kepadanya. Berarti itu juga termasuk saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau janji ini adalah merupakan janji yang spesial, berarti orang yang mendapatkan janji itu juga spesial. Amin. Jadi kita ini termasuk spesial di hadapan Tuhan. Sehingga engkau mendengarkan kebenaran firman Allah ini, dan ada rencana Allah di dalam kehidupan kita semua pada saat ini. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari dan akan kita baca, saudara-saudara. Di dalam ayatnya yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa mengapa sangat perlu Yesus membuka pikiran mereka. Karena ternyata ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka diselimuti dengan keraguan-raguan sehingga membuat mereka tidak percaya apakah dia Yesus atau tidak. Di dalam ayatnya yang 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus membuka pikiran mereka. Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Yesus mengingatkan kepada mereka tentang kebenaran firman Allah, karena mereka masih ragu, sehingga Yesus perlu membuka pikiran mereka. Saudara-saudara, seringkali
kita pun mungkin mengalami akan hal ini. Kita sudah merasakan mujizat Allah, kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita sudah melihat secara langsung bagaimana Allah bekerja, Yesus bekerja dalam hidup kita, tetapi masih sering muncul keraguan-raguan di dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ayatnya yang ke-41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ketika mereka belum percaya, saudara-saudara, sesuatu yang sebenarnya mendatangkan kebaikan, tetapi tidak sedikit orang yang menanggapi itu dengan cara pandangnya sendiri. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ternyata mereka belum percaya bahwa ini benar-benar Yesus. Saudara-saudara, keyakinan kita kepada Tuhan harus ada yang menuntun, harus ada yang membukakan. Dan pada waktu itu kalau kita perhatikan bahwa Yesus membukakan pikiran mereka. Berbicara tentang Roh Kudus yang menjadi janji Bapa di sini, saudara-saudara, adalah merupakan satu kuasa yang datang dari Allah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, Yesus dia memberikan satu pencerahan kepada murid-muridnya karena dia merasa bahwa tidak lama lagi dia akan naik ke sorga, dia akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan 8, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini saudara-saudara dikatakan bahwa lebih baik aku pergi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka roh itu, penghibur itu tidak akan datang. Kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, Yesus menyatakan hal ini kepada murid-muridnya karena sebagai manusia seutuhnya, dia tidak bisa berada di tempat yang berbeda. Sebagai manusia ya, kita tahu bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Hadir. Tetapi wujudnya sebagai manusia, dia tidak bisa berada di tempat-tempat di mana kalau dia sebagai tubuh dia di mana, ya sudah di situ. Walaupun dia sebagai Allah, dia juga bisa di mana-mana. Tetapi sebagai manusia, wujudnya sebagai manusia, dia tidak bisa berada di tempat yang berbeda. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia memberikan atau dia ingin meninggalkan satu pesan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan, untuk memberikan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang roh, dia ada di mana-mana.
Amin, saudara. Di mana orang yang percaya, yang dikuasai, yang dipimpin oleh Roh, maka Roh itu selalu ada bersama dengan orang itu. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan bahwa namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna, lebih bermanfaat. Dan salah satu tujuan daripada Allah memberikan Roh Kudus, Yesus meminta Roh Kudus kepada Allah supaya dia memberikan kepada orang-orang percaya, adalah untuk menginsafkan orang dari dosa di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang dosa, ini juga perlu ada pergumulan. Bukankah pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, dia bergumul, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Memang di dalam kisah di sana tentang Yesus di Taman Getsemani tidak ada kata bergumul di sana. Tetapi yang ada Yesus berdoa. Tetapi dengan memperhatikan bagaimana keberadaan Yesus di sana di Taman Getsemani, di dalam doanya itu sampai firman Allah katakan peluhnya menjadi seperti darah, berarti di situ ada pergumulan. Apa yang menjadi pergumulan Yesus? Semua pergumulan itu harus disampaikan kepada Bapa di sorga. Tetapi yang merupakan pergumulan yang berat yang dilakukan oleh Yesus itu karena dia mau menebus dosa-dosa manusia. Dan bagi tubuh Yesus ini cukup berat. Sehingga dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Berarti saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hal yang sangat berat yang pernah dialami, dijalankan, dilakukan oleh Yesus, yaitu bergumul supaya dosa ini bisa terbebas sebenarnya, saudara-saudara. Yesus sendiri dia tidak bisa menanggung, secara manusia dia tidak bisa menanggung dosa-dosa ini. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, cawan yang berisikan dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang-orang yang ada di dalam dunia ini, kalau boleh ini lalu. Dengan kata lain, saudara-saudara, tidak usah ada penderitaan yang harus dilewati, tidak usah ada salib. Tetapi ini adalah merupakan rencana Allah, ini adalah merupakan program Allah untuk menebus dosa manusia, sehingga dia harus menjalankan. Tetapi kita perhatikan, saudara, di situ ada pergumulan tentang dosa. Bukankah di dalam ayat tadi kita baca di dalam Injil Yohanes, kalau Roh Kudus itu datang, maka dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Amin, saudara. Dan untuk itu, saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya, yang sudah mengenal dan sudah mengetahui akan hal itu, harus ada pergumulan di dalam hidup kita. Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Kita melihat di sana bagaimana seorang Ayub dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi manusia itu harus bergumul. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Tetapi kalau pada kesempatan ini kita fokuskan untuk bergumul tentang dosa, minta kepada Bapa di sorga supaya dosa itu bisa dihapuskan. Dosa itu jangan lagi menjadi momok dalam kehidupan kita, membayang-bayangi kita, nempel terus dalam kehidupan kita. Itu perlu dibasmi, perlu dikeluarkan. Dan bagaimana caranya, saudara-saudara, kita perhatikan Roh Kudus dia mampu melakukan itu.
Amin. Haleluya saudara. Raja Daud dia pernah berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-5, dia bergumul karena dosa. Dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi perlu ada pergumulan, saudara-saudara. Jangan sampai itu terus menjadi bagian Raja Daud. Dia pernah melanggar, dia berdosa di hadapan Tuhan, dan dia menyadari ini tidak boleh dibiarkan nempel dalam kehidupannya. Tidak boleh dibiarkan untuk terus dia lakukan. Itulah sebabnya dikatakan sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Saudara-saudara, kalau boleh saya tanya, kita kan sudah tahu apa itu dosa, apa yang baik, apa yang benar. Amin. Tahu nggak misalnya kita berdosa atau melanggar, kita sadar nggak, saudara-saudara? Atau ya udah biarin aja lah. Dalam kesadaran Raja Daud tentang dosa yang ada, yang dia pernah lakukan ini, dia katakan, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bergumul itu kan berarti kayak bergulat. Saudara tahu kalau orang bergulat, biasa orang Jepang ya, badan-badannya gede, lalu kemudian mereka saling merangkul, jadi mereka akan adu kekuatan. Jadi bergumul, bergulat. Jadi kayak berantem sebenarnya, saudara-saudara. Dengan dosa kita perlu berantem, bergumul, bergulat. Seperti Yakub. Dia bergumul. Hosea katakan Yosua dia bergumul dan dia menangis pada waktu itu, saudara-saudara. Supaya kekurangannya ini ditolong oleh Tuhan, supaya dia diberkati oleh Tuhan, dilepaskan dari rasa takut. Dia bergumul dengan Allah, dia merangkul Allah itu. Saudara-saudara, bukan dalam pengertian berantem dengan Allah ya. Bergumul. Dia merangkul, dia memegang Allah. Dia tidak akan lepaskan kalau tidak diberkati. Nah itu saudara-saudara. Nah dosa itu harus ada pergumulan. Sekali lagi ada begitu banyak pergumulan yang kita lalui, yang kita hadapi dalam dunia ini. Tetapi dalam hal ini disinggung oleh kebenaran firman Allah, bahwa Roh itu akan datang dan akan menginsafkan dunia akan dosa. Karena ini penting sekali untuk dapat kita perhatikan, saudara-saudara. Karena ada rencana Tuhan. Bukankah kita melihat bahwa sekali lagi ada begitu banyak janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Dan janji-janji Allah itu adalah ya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia berjanji nanti akan diberikan Roh. Memang dia tidak berikan kapan, tidak dijanjikan kapan, tetapi kemudian 10 hari. Mereka bergumul, mereka berdoa, lalu kemudian Roh itu diberikan kepada mereka. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita memperhatikan akan hal ini, Yesus sekali lagi secara jasmani sudah tidak ada. Siapa lagi yang akan membukakan pikiran kita? Amin. Karena pada waktu itu kan Yesus, dikatakan oleh firman Allah, Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti tentang kitab suci.
Tidak ada yang lain pada waktu itu yang sanggup membukakan pikiran mereka. Tidak ada. Yesus masih ada sekali lagi bersama-sama dengan mereka. Nah sekarang pertanyaannya, saudara, setelah Yesus pergi, siapa yang bisa membukakan pikiran mereka? Siapa? Yang sekarang kita hidup siapa? Roh Kudus tentu. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan, membukakan pikiran kita, saudara-saudara. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tadi pembacaan tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang didengar oleh Yesus kepada Bapanya, itu dia jalankan. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya, agar supaya dapat melakukan akan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara. Dan di dalam ayat ini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita punya kemampuan, misalnya ya, kita kan bekerja sesuai dengan kemampuan, di mana kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi saudara-saudara, kemampuan-kemampuan yang kita miliki di dalam pekerjaan kita, apapun, setinggi apapun pekerjaan itu pasti ada batasannya. Amin, saudara. Nah, kalau kita merasa bahwa kita mempunyai batasan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk mengajarkannya kepada kita. Jangan ada saudara-saudara seperti, mudah-mudahan tidak ada yang di dalam sini, ada yang so tahu. Semuanya dia tahu, tapi di sini tidak ada. Kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang kita pelajari, misalnya di sekolah, ketika kita bekerja, tentu kemampuan itu kan kita sesuai dengan kemampuan itu kita ditaruh di bagian itu. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa, karena itu tidak dipelajari, mungkin itu diberikan kepada orang lain yang bisa. Nah, di dalam percaya kita kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus,
maka Roh itu akan mengajar kita. Dan kalau Roh Kudus yang mengajar kita, pasti tidak salah. Amin. Haleluya, saudara. Karena dikatakan di sini, Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa yang kita tidak pelajari di sekolah, kalau untuk kebaikan kita, saudara-saudara, maka Dia akan ajar kita, Dia akan beritahukan itu dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh itu mengajarkan sesuatu kepada kita, itu pasti tidak bertentangan, tetapi itu akan baik. Baik kepada bos, baik kepada rekan sekerja, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus sudah tidak ada secara manusia, tetapi yang dapat mengingatkan kita tentang firman yang sudah banyak kita dengar adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita merasa ini adalah penting dalam kehidupan kita, maka kita akan bergumul untuk mencari Roh Kudus. Amin. Kita sudah tahu kan, kita banyak kekurangan, saudara-saudara. Tetapi dengan adanya Roh ini, Dia akan menginsafkan kita dari segala dosa. Kita sendiri tidak bisa, kita sendiri tidak mampu. Kita biasa misalnya kita biasa cerewet, lalu kemudian kalau cerewetnya itu baik, tidak apa-apa. Tapi kalau cerewet itu tidak baik, tidak bisa ditahan kan? Kita seringkali itu sudah menjadi sifat, udah nempel gitu ya. Sudah menjadi kesukaan. Kalau nggak cerewetin orang nggak enak gitu. Ada yang seperti itu mungkin ya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Kalau di gereja pasti nggak ada. Karena cuma saya yang cerewet sekarang. Tapi nggak tahu kalau di luar sana. Dan ini perlu, saudara-saudara, Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan mengingatkan. Di sini kan dikatakan, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan. Amin. Oh, ini nggak boleh. Kalau itu tidak boleh, saudara-saudara, Roh Kudus akan mengingatkan. Kalau itu dilanggar, berarti sudah menjadi dosa. Tetapi kalau seandainya itu kita dengar-dengaran kepada Roh itu, saudara-saudara, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita. Makanya saudara-saudara, biar hati kita ini terbuka untuk Tuhan, terbuka untuk Roh Kudus. Karena berapa banyak kesulitan, kegagalan yang kita alami, mungkin karena kita tidak sensitif terhadap suara Roh. Tetapi kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Tuhan sanggup menolong kita semua. Amin. Tuhan sanggup memulihkan kita, dan Dia akan mengangkat kita. Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan membawa kita kepada satu situasi di mana kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan bukan lemah. Orang-orang yang punya prinsip kebenaran yang kokoh dan tidak gampang digoyahkan. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, kita akan terpengaruh dengan dunia ini. Kita dengar di sana beda dengan apa yang kita dengar di sini. Lalu kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kita mau lakukan. Jangan-jangan itu benar, yang di sini salah. Saudara-saudara, lihat kebenaran firman Allah. Kalau itu dari Tuhan, pasti tidak akan mengecewakan. Pasti Dia akan menjelaskan sedetail mungkin, asalkan apa, saudara? Pikiran kita terbuka untuk Roh Kudus. Dan benar-benar kita minta Roh Kudus, kalau masih ada yang tertutup, tolong bukakan itu dalam kehidupanku. Karena bisa aja kan, saudara-saudara, karena sudah terbiasa, bukankah Raja Firaun pada waktu bangsa Israel akan keluar
dia mengeraskan hatinya. Kalau sudah mengeraskan hati, udah Tuhan lanjutkan. Tuhan yang mengeraskan hatinya. Kalau Tuhan yang sudah mengeraskan hati orang itu, yang terjadi adalah menunggu waktunya malapetaka datang. Ngeri sebenarnya, saudara ya. Amin. Ada haleluya, saudara. Saya nggak nakut-nakutin saudara. Tetapi kan ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang perlu kita pelajari dan kemudian kita perlu renungkan dan kita perlu lakukan. Melakukan firman Allah enak, saudara-saudara, kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau misalnya kita kebiasaan aja buruk, rasanya kita enak. Apalagi kalau misalnya kita melakukan kebenaran firman Allah, terus kita lakukan. Seperti di dalam Ayub 7 ayat 1 tadi. Setiap hari bergumul, saudara-saudara. Nah, kalau bagaimana dengan kita yang mungkin tidak pernah berdoa mungkin, tapi di sini kan tidak mungkin ya. Tidak pernah datang kepada Tuhan. Saudara akan merasakan pergumulan itu ketika engkau datang kepada Tuhan. Contoh-contoh di Alkitab terlalu banyak. Kita sementara belajar tentang persembahan, korban, mezbah. Bagaimana orang-orang yang melakukan hal itu, mereka dilindungi, mereka diberkati, mereka diberikan jalan keluar. Mari kita mau contohin mereka. Yesus sendiri, walaupun apa yang dia doakan itu seolah-olah tidak didengar oleh Allah. Karena kan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ini kan adalah merupakan satu proyek besar yang Tuhan sudah rencanakan untuk menebus dosa manusia. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan kepada Yesus, pada waktu dia berdoa, dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Sehingga apa yang menjadi pergumulannya itu, dia serahkan kepada Tuhan. Bukan mempertahankan apa yang menjadi keinginannya sebagai manusia, tetapi dia tetap serahkan kepada Tuhan. Karena dia pun terbatas. Untuk menghadapi salib itu tidak gampang, tetapi dia harus lewati itu semua, karena memang itu sudah direncanakan oleh Allah untuk mengorbankan Yesus yang digambarkan anak domba Paskah. Dan kita pada saat ini memperingati kenaikan Yesus. Dan apa yang dia tinggalkan supaya kita boleh bergumul untuk bisa mendapatkan roh itu dalam kehidupan kita. Mau saudara? Ada haleluya. Siapa yang tidak punya kekurangan di sini? Siapa yang tidak punya dosa? Saudara-saudara, saya pun banyak sekali kekurangan. Lalu-lalu, bahkan kemarin mungkin, sekarang juga ada kekurangan. Tetapi saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, supaya dosa-dosa itu sekiranya dihapuskan. Dan tindakan-tindakan yang kemudian mengakibatkan dosa itu, perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa itu, kiranya Tuhan tolong supaya terbebas dari dalamnya. Supaya apa saudara? Saya bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, hamba Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua, dan kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang manis,
datang ke atasku. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang manis Yesus datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sangat membutuhkan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. ke atasku. Datang penuhiku, haleluya. Datang, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, yang manis, datang penuhiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Kan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus kita miliki dalam hidup kita. Yesus naik ke sorga, Dia kirim rohnya sebagai penolong bagi kita di dunia ini. Tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kelemahan secara daging. Banyak kali kita jatuh bangun dalam melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Olehnya kita perlu kuasa Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup. Roh
Kudus yang dapat menopang saudara dan saya untuk berjalan lebih benar dan lebih berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu mendampingi perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan kesulitan, sehingga kita kuat, kita mampu, kita dapat melewati semua bersama-sama dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus buat saudara dan saya. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita terlalu lemah, daging kita lemah. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan berbuat salah dan dosa. Tetapi terima kasih Tuhan berikan kita Roh Kudus, Roh pengampunan, Roh yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, Roh yang dapat memulihkan kehidupan kita, Roh yang dapat membawa kita dalam perjalanan iman menuju kepada kesempurnaan, dan Roh yang sama juga yang akan menyucikan hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Kita menghargai semua itu. Tuhan baik. Tuhan tahu siapa saudara, siapa saya. Mungkin tidak ada yang tahu keadaan saudara, tapi Roh Kudus tahu. Ulurkan tanganmu, minta Tuhan penuhkan saudara dengan Roh-Nya. Roh itu yang akan menghibur saudara, Roh itu akan menguatkan saudara, Roh itu akan memberikan pertolongan, Roh itu akan memberikan kemenangan lepas kemenangan, menjalani hidup yang berat di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah kuasa yang dahsyat. Roh itu adalah satu kuasa yang dinamis, kuasa yang dapat meledakkan segala perkara, yang dapat memenangkan kita dari maut sekalipun. Minta itu buat kehidupan saudara dan saya. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, izinkan Roh menjangkau saudara, izinkan Roh menjamah saudara, izinkan hidupmu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku. Roh Kudus, marilah Tuhan melalui Roh-Mu jangkau kami, penuhkan kami. Kami tidak mampu, kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa kalau bukan Roh yang menolong, menopang kami. Datang penuhiku, datang urapiku, haleluya, datang segalaku. Roh Kudus yang manis. Saudara-saudara, Roh itu akan datang dan tinggal di dalam kehidupan kita, di hati kita yang rindu akan Dia, di hati kita yang terbuka untuk Dia. Olehnya saudara-saudara, biarlah hatimu rindu untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bertahta di atas hatimu, menguasai hatimu dan kehidupanmu. Maka saya percaya, saya yakin
kita akan kuat menghadapi hidup ini. Kita akan berjalan dengan kekuatan yang dibaharui setiap saat. Dan kita adalah pemenang dalam hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau ada salah dan dosa kami ampuni Tuhan. Izinkan Engkau terus bekerja dalam hidup kami, berkarya lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Teguhkan kami dengan kebenaran dan kuasa-Mu, biar benar-benar kehidupan rohani kami bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang selalu mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Bukan hanya dengar dan tahu, tapi mengalami pekerjaan kuasa Roh Kudus secara dahsyat dalam hidup kami, lepari pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga benar-benar kami dapat mengatakan kepada dunia, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan, Roh Kudus, kebenaran ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus bekerja dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Urapan Allah ada atas hidupnya. Jadikan dia berkat-Mu, kekuatan, kesehatan. Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang kami yakin sudah menyertai dan sudah memberkati ibadah kami, sehingga kami semua yang hadir pada saat ini semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Kami sangat bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau-lah yang menjadi sumber segala-galanya dalam setiap hidup kami. Itulah sebabnya kami ingin berjalan sesuai dengan kebenaran dan firman Allah, sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami melangkah untuk beraktivitas, kami dilindungi dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami, Bapa, dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami tetap juga berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami juga tetap berdoa dan mempunyai keyakinan bahwa Engkau pasti memusnahkan, menghancurkan, mematikan akan virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua juga ada di dalam perlindungan Tuhan, pemagaran Tuhan, sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kami. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan berakhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.